terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 6.232 peristiwa kecelakaan terjadi sepanjang tahun 2013 di seluruh daerah di Provinsi Sumatera Utara. Angka ini terbilang lebih rendah dibandingkan dengan angka kecelakaan di tahun 2012 yang mencapai angka 8.188 peristiwa kecelakaan. Tidak kurang dari 6.232 peristiwa kecelakaan terjadi sepanjang tahun 2013. Dari 6.000 lebih peristiwa yang terjadi di seluruh daerah di Provinsi Sumatera Utara, sedikitnya 9.895 nyawa melayang. 2.761 jiwa mengalami luka berat dan 6.552 jiwa mengalami luka ringan serta menyebabkan kerugian material sebesar 16 miliar rupiah lebih. Dari 6.000 peristiwa kecelakaan yang terjadi di seluruh daerah di Sumatera Utara, Kota Medan menjadi penyumbang angka kecelakaan terbesar dengan angka kecelakaan di tahun 2013 sebanyak 1.360 kejadian. Masih tingginya angka kecelakaan di Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari masih kurangnya kesadaran tertib berlalu lintas bagi para pengendara kendaraan bermotor. Untuk jumlah kecelakaan pada tahun 2012 ada 8.168, kemudian korban meninggal dunia 2.202 korban meninggal dunia. Kemudian untuk 2013 ini sampai dengan November baru mencapai 6.232, kemudian korban meninggal dunia adalah 1.895, sehingga terjadi penurunan yang signifikan yaitu sekitar 30%. Meskipun angka kecelakaan di tahun 2013 masih cukup tinggi, jumlah kecelakaan di tahun ini terbilang mengalami penurunan sebanyak 31% jika dibandingkan dengan tahun 2012. Dari Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Maraknya tindak pengerusakan di sejumlah halte busway membuat pihak kepolisian menghimbau pengelola Transjakarta untuk melengkapi shelter busway dengan CCTV. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pihak kepolisian mendeteksi kejahatan yang kerap terjadi selama ini. Pihak kepolisian daerah Metro Jaya meminta kepada pihak pengelola bus Transjakarta untuk memasang lebih banyak kamera pengintai CCTV di area halte bus Transjakarta. Pasalnya, pemasangan CCTV sangat dibutuhkan untuk memantau kejadian seperti seringnya terjadi kasus teror penembakan. Yang terbaru terjadi pada Selasa 24 Desember lalu di halte bus Transjakarta Raden Inten di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Halte ini mengalami pecah kaca setelah ditembak orang tak dikenal. Pihak kepolisian mengaku masih kesulitan untuk mengungkap motif dan pelaku pembuat teror tersebut dikarenakan minimnya kesaksian dan tidak adanya kamera pemantau CCTV di jalan dekat halte Transjakarta. Penyelidikan olah TKP oleh Reskrim Polres Jakarta Timur dengan lapor tentunya belum ditemukan proyektil dari yang diduga senjata yang ditembakkan di lokasi TKP. Sudah dicari kemana-mana belum ditemukan. Dan apakah itu dari sebuah senjata, apakah itu dari sebuah batu yang melenting di kena ban mobil yang melintas, ini masih didalami. Jadi CCTV yang ada di sana kita cek sudah tidak berfungsi atau sudah lama tidak berfungsi, sejak bulan Agustus sudah rusak. Jadi tidak ada rekaman yang merekam mobil-mobil ataupun yang dicurigai yang melintas yang mengakibatkan kaca di halte tersebut pecah. Dikhawatirkan teror penembakan ini akan membuat masyarakat takut menumpang salah satu transportasi milik warga Jakarta itu. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akan menerapkan sanksi denda Rp500.000 bagi angkot yang ngetem sembarangan menuai tanggapan beragam dari sopir angkot. Sebagian dari mereka setuju dengan penerapan aturan tersebut, namun tak sedikit yang menolak peraturan itu. Macet dan semerawut serta angkot yang ugal-ugalan serta ngetem sembarangan merupakan cermin lalu lintas di Ibu Kota Jakarta. Untuk itulah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus menegakkan aturan tertib berlalu lintas di DKI Jakarta. Yang terbaru adalah rencananya menerapkan sanksi denda sebesar Rp500.000 bagi para supir angkot yang nakal dengan ngetem sembarangan untuk mencari penumpang.
Walau belum pasti kapan aturan tersebut akan diberlakukan, namun sudah muncul berbagai macam tanggapan dari para supir angkot. Ada yang setuju, namun tak sedikit yang menolak wacana tersebut. Menurut mereka, peraturan tersebut sangat memberatkan karena tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka dapat. Mereka beranggapan bila tidak ngetem, pendapatan mereka menurun karena biasanya penumpang lebih suka naik di perempatan jalan maupun di tikungan. Namun apabila peraturan tersebut tetap diberlakukan, mereka pun menerima peraturan tersebut demi tertibnya lalu lintas dan kebaikan untuk masyarakat luas. Setuju nggak Pak? Setuju nggak dengan adanya diberlakukan itu? Kalau buat angkot ya nggak setuju lah. Alasannya Pak? Alasannya? Ya penumpangnya kan banyak kan pada nunggunya di tikungan banyak kan. Ya sebenarnya keberatan juga ya kalau disamakan dengan ini ya busway ya. Iya. Ya kita minta kebijaksanaan aja lah. Ya, maksudnya kan ada jalan keluarnya yang lebih baik lagi. Ya kalau peraturan mah kalau emang benar buat kita ya kita turutin, kalau enggak ya enggak, mana mungkin pemerintah buat peraturan enggak benar kan gitu. Ya, tapi intinya setuju aja dengan adanya peraturan itu ya? Yang penting benar, rakyatnya enak gitu. Kan dari penumpang tuh akan didenda 500.000. Udah dengar belum? Udah tahu. Terus gimana Bang? Kok masih parkir sekitar sembarangan nih Bang? Ya sepi Bang, nggak ada orang. Nggak ada, ya sepi-sepi. Ada penumpang maksudnya Iya. kalau nggak ngetem di sini. Terus berarti intinya Abang akan menerima resikonya itu kalau ditilang 500.000 ya Bang? Ya mau diubah sih, Apa? mau diubah. Tapi intinya Abang tuh setuju ya dengan adanya peraturan Ya itu bagus. ya? Bagus ya. Dari Jakarta, Adi Darmawan Sasongko melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa. Di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.